Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Sirah Nabawiyah, sejarah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif dakwiyah, yaitu adalah dalam pembahasan fikih berdakwah. Pada kesempatan kali ini melanjutkan, kita review pada pertemuan yang lalu bagaimana seorang Rasulullah sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang problem solver, mencari solusi dari setiap masalah yang ada pada rakyat atau umatnya. Hingga kemudian Nabi SAW menganalisa untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah ini sendiri adalah satu negeri yang sangat strategis, negeri yang berbasis keadilan. Karena Nabi sampaikan kepada mereka, di negeri Habasyah ada raja yang adil, yaitu Raja Najasyi. Maka sebagaimana pembahasan yang lalu, berangkatlah di antara sahabat Nabi 15-16 orang pergi hijrah ke Habasyah yang pertama. Sementara di kota suci Mekah sendiri, Rasulullah dengan sebagian besar sahabatnya melanjutkan aktivitas peribadatan harian mereka. Ini penting. Dalam setiap ujian dan cobaan keimanan, boleh jadi cobaan itu besar sekali, tapi hati tetap tenang di dalam peribadatan, ibadah kepada Allah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan sebuah perkataan dari gurundanya. Ini sengaja saya pakai perspektif ini ya. Apa kata beliau dari gurunda beliau? Siapa gurundanya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu murid langsung dari Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Beliau mengatakan, inna fid dunya jannatun, sesungguhnya di dunia ini ada surga.
man lam yadkhulha la yadkhulul jannatal akhirah. Siapa yang tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia ini apa, Pak? Bukan istri 4, bukan. Istri 4, akur semua, saling tolong menolong, bantu membantu. Yang satu punya usaha hotel, yang satu punya toko kelontongan laris, yang satu usahanya di bidang otomotif. Jadi suami tinggal datang, nggak perlu nyari duit. Kan ngimpi. Itu bukan surga dunia. Mustahil bin mustahal. Kalau orang pondok tuh sering bilang mustahil bin mustahal. Itu orang pondok itu istilah mustahil bin mustahal. Mustahil itu sesuatu yang impossible. Mustahil itu sudah pasti tidak mungkin. Itu semua adanya di surga. Nah, itu kalimatnya. Surga dunia itu sampai membuat sebuah pernyataan berikutnya, kata beliau, sungguh ketika aku di penjara itu adalah khulwah. Kalau aku diusir itu adalah rihlah. Kalau aku dibunuh, itu adalah mati syahid. Luar biasa tuh, Pak, kata-katanya, Pak. Di penjara, ya sudahlah, saatnya saya berkholwat intim dengan Allah. Saya diusir dari kampung halaman, ya cuma rihlah, namanya safar biasa. Kalau aku dibunuh, ya alhamdulillah saya mati syahid. Surga dunia ini apa? As-sabat fil iman was-sakinah fit ta'ah wa ni'matul ibadah. Masya Allah, itu nikmatnya. Surga dunia ini teguh dalam keimanan. Surga dunia ini tenang hatinya dalam ketaatan dan nikmat dalam beribadah. Jadi segimana problematika yang besar dihadapi oleh Rasul dan para sahabat, ibadah harus terus berlangsung. Ketenangan hati tidak boleh hilang, nggak boleh hilang. Maka Nabi SAW sholat seperti biasa. Di malam hari beliau sholat di Masjidil Haram saat bulan Ramadan saat itu. Belum ada ya, belum ada kewajiban puasa Ramadan, belum ada. Sholat tarawih belum ada, sholat malam biasa. Nabi SAW dalam malam Ramadan itu beliau sholat malam membaca surah An-Najm. Surat yang sangat indah tuh. Sampai kemudian di akhir surah, di akhir ayat, di akhir surat, Rasulullah SAW membaca ayat yang terakhir, fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Jadi ketika membaca ayat ini, Rasulullah sujud. Ini namanya sujud apa, Pak? Sujud tilawah. Nabi sujud
orang-orang Quraisy yang memang mereka suka mencuri dengar, mereka ketagihan dengar bacaan ayat Quran, ikut sujud semuanya. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Abu Sufyan ikut sujud semua. Padahal mereka itu curi-curi dengar. Orang kafir Quraisy tidak kuasa mengendalikan hatinya. Mereka hanyut terbawa dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan Nabi SAW. Maka mereka tanpa sadar ikut sujud bersama Rasulullah SAW. Makanya ini juga penting, Mbak, bahwa basiroh itu sebuah hidayah, berasal daripada irsyad, keterangan-keterangan argumentatif dari seorang da'i yang basicnya Quran dan hadis. Itu benar-benar kekuatan dakwah yang sesungguhnya, melebihi retorika, Pak. Mungkin, Mbak, banyak orang yang secara public speaking itu luar biasa. Orang namanya public speaking itu bisa belajar. Orasi bisa dipelajari. Lihat, Pak, orasinya pemuda Nepal yang membangkitkan gerakan penggulingan kekuasaan. Itu mantap sekali tuh orasinya. Orasi yang sedemikian rupa itu, apa kata Nabi? Inna ma'al bayani la sihr. Sesungguhnya dalam orasi itu ada sihir. Makanya banyak kan pemuda-pemuda Nepal itu tergerak untuk menggulingkan kekuasaan. Padahal anak muda, Pak, itu dipelajari cara pidatonya, orasinya Hitler. Orasinya Pak Presiden Soekarno zaman dulu. Itu memang betul-betul sihir, Pak. Dalam hadis Bukhari, inna ma'al bayani la sihr. Sesungguhnya dalam orasi, penjelasan itu ada sihir. Substansinya apa aja, cara menyampaikannya simpatik, dengan public speaking yang bagus, pemilihan kata-kata yang menggetarkan jiwa, bisa, Pak. Menggerakkan orang itu bisa. Tapi dalam Islam, al-bayan, orasi itu yang paling kuat, yang mendatangkan basiroh, bukan saat seorang da'i penceramah yang berkobar-kobar, bukan. Ada pada ayat Quran yang dia baca, pada hadis yang disampaikan dengan ketulusan jiwa, itu yang mendatangkan basirah. Makanya bagi seorang da'i, kita semua da'i itu, yang paling dititik beratkan adalah persoalan hati kita ini, Pak. Nabi membaca surat An-Najm itu karena Nabi dengan ketulusan, keikhlasan. Akhirnya surat An-Najm yang dibaca, didengar oleh orang kafir Quraisy itu menghanyutkan mereka, jiwa mereka tergetar. Bahkan ketika Rasul sujud, mereka ikut sujud. Pelajaran besar itu, Pak. Makanya Bapak dan kita semua di dalam menjelaskan terkait dengan syariat kepada anak, kepada siapapun, bukan emosi yang muncul, tapi basicnya adalah argumentasi yang valid dari Quran dan hadis. Itu al-bayan yang sesungguhnya. Itu mukjizat yang luar biasa sebenarnya.
Makanya Nabi SAW menyampaikan atau membacakan surat An-Najm tadi berpengaruh, Pak. Orang kadang ngeruqyah aja begitu, Pak. Bapak ngeruqyah, hatinya kosong, lagi maksiat, diketawain sama jin. Bahkan saya punya kakak kelas ngeruqyah. Ini pengakuan beliau juga. Diketawain sama jinnya, tahsinnya salah. Loh, iya. Saya punya kakak kelas, Pak. Hafiz Quran, luar biasa. Ilmunya luar biasa. Sekarang jadi dai yang sangat luar biasa di Jakarta. Saya baru tahu ada orang yang luar biasa termasuk beliau. Sebelum saya kenal Ustadz Adi Hidayat, beliau lebih duluan kalau di versi saya, karena sudah 25 tahun yang lalu, beliau tuh kalau menghafal luar biasa. Ujung kanan, ujung kiri, tengah, kanan, hafal semua. Sak huruf-hurufnya nggak ada yang ketinggalan satu kitab. Tapi betapa luar biasanya, bahkan beliau pun dicintai oleh jin yang muslim. Jadi kalau misalnya di ruqyah, lah jinnya lebih paham Quran. Maka tadi kita kalimatnya, orang-orang terdahulu yang saleh, mereka itu menyampaikan dakwah begitu menggetarkan jiwa, mengubah manusia, ya karena keikhlasannya dalam menyampaikan argumentasi berbasic Al-Quran dan Sunnah tadi. Jadi ada dua faktor tuh, Pak. Ya Allah, maka Quraisy sudah terlanjur sujud. Gimana udah terlanjur sujud, Pak? Malu. Maka mereka cari-cari alasan kenapa mereka ikut sujud. Namun karena itu adalah wilayah publik, ini kita harus paham, Pak. Teritorial publik itu beda memang. Kita sebagai seorang yang ngaji akan diberikan sebuah barometer ngaji itu. Akan ada sebuah stereotip ngaji itu. Ngaji itu, orang-orang ngaji mesti akhlaknya lebih baik. Jangan sampai ada kalimat, Allah itu ngaji tiap malam, tapi kalau sama tetangga jahatnya luar biasa. Jangan sampai ada kalimat itu, Pak. Ruang publik itu nggak enak. Kasus yang di Jawa, udah jadi dosen, pasca sarjana, dipanggilnya kiai misalnya. Tahu ya, Pak ya, di Jawa ya. Tapi konflik hanya persoalan jalan, guling-guling. Itu sangat gak enak kedengarannya. Orang yang dianggap agamis tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik, akhirnya presidennya jelek. Kenapa? Karena orang yang ngaji, orang apalagi dia sudah bisa ceramah, maka kesalahan sedikit saja itu menjadi presiden buruk. Beda, Pak. Bahkan kalau ulama mengatakan bahwa dosa kecil bisa menjadi dosa besar jika dikerjakan oleh public figure. Nggak enak, Pak, jadi public figure itu nggak enak. Dosa kecil aja masalah, nggak dosa aja jadi salah. Loh, namanya orang yang namanya sudah ada di pucuk daun tuh, bukan naik daun lagi, udah di pucuk daun, anginnya makin besar. Maka harus pintar-pintar menjaga diri. Karena apa? Ruang publik. Ya, faidah yang kedua ini, orang Quraisy, tokoh-tokoh terkenalnya Abu Jahal, tadi kita katakan Abu Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf, ada Al-Walid bin Mughirah, sujud di ruang publik. Publik sudah pasti menjustifikasi, menjudge, menghukumi. Walaupun dia keluar klarifikasi, oh saya gini, enggak. Publik sudah pasti punya opini sendiri. Apalagi dunia sekarang, para
netizen. Wah, itu bahaya netizen tuh, Pak. Oh, pedes-pedes netizen itu. Makanya ya Allah, pemahaman kita dalam kasus ini, orang Quraisy tidak bisa membendung namanya persepsi publik. Walaupun mereka sudah klarifikasi, tapi kabar itu sudah sampai ke Habasyah bahwa tokoh-tokoh Quraisy sujud karena masuk Islam. Tapi orang Quraisy cerdas, Pak. Begitu kabar ini sudah meluas, tidak bisa menganulir, mereka ini tokoh politik ulung. Ngelihat petanya begitu, sengaja dihembuskan sampai ke Habasyah. Taktik, Pak, strategi orang Quraisy itu cerdasnya luar biasa. Tadinya dianggap blunder, akhirnya diambil sebagai strategi. Sengaja dihembuskan ke pedagang-pedagang yang dari Mekah ke Habasyah, menyampaikan kabar tokoh Quraisy sudah masuk Islam. Divalidasi malah. Buat tuh, Pak, buzzer-buzzernya. Zaman dulu sudah ada buzzer, Pak. Hah? Enggak dibayar. Yang bayar siapa, Pak? Suzon. Oh gitu ya. Ya, ini kita lagi cerita zaman Nabi loh ya. Sampailah berita itu ke Habasyah. Makanya betapa bahagianya orang-orang yang muhajirin ke Habasyah mendengar tokoh Quraisy masuk Islam. Bahagianya luar biasa. Artinya apa? Ini saatnya kemenangan Islam, saatnya mereka pulang dari Habasyah. Maka mereka para muhajirin ini kembali ke kota Mekah. Korban nih, Pak, korban framing yang luar biasa dari berita yang dihembuskan orang Quraisy. Kabar yang tadinya blunder atau blunder diubah menjadi strategi politik orang-orang Quraisy sampai ke Habasyah. Menjadi validlah berita karena banyak yang menyampaikan bahwa tokoh Quraisy masuk Islam. Orang yang 15 sampai 16 orang yang berhijrah kembali ke kota Mekah, pulang dengan merasa aman. Tapi begitu mereka sudah mendekat ke kota Mekah, ini ada yang aneh nih. Kalau benar tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam, pasti akan diikuti oleh penduduknya masuk Islam. Tapi kok yang nampak tidak ada perubahan. Maka mereka baru sadar menjelang masuk ke kota Mekah bahwa ini beritanya palsu, hoax. Hati-hati tuh, Pak. Hoax tuh dari dulu ada. Dan hati-hati juga betapa mudahnya kita kemakan hoax. Makanya budayanya tabayun, klarifikasi, verifikasi. Tapi yang namanya orang kalau sudah terbawa perasaan, ya kebawa isu, Pak. Jarah, ya jarah udah. Iya, karena terbawa isu, Pak. Betapa teknologi masyarakat itu luar biasa. Bagaimana aksi massa itu sulit kita bendung karena persoalannya ya banyak hal yang berperan terkait dengan framing yang ada. Isu yang sudah beredar itu
akhirnya dipahami dan menjadi gerakan massa. Gara-gara apa, Pak? Sosial media. Gara-gara apa? Isu-isu, informasi-informasi. Maka budayakan tabayun, klarifikasi. Jangan sampai kalau ada orang yang menyampaikan A, B, C, D, kita langsung percaya. Apa yang kata Imam Nawawi? Ketika kita mendengarkan kabar, adabnya jangan percaya. Bukan langsung percaya, Pak. Jangan percaya. Sampai apa? Ada buktinya. Sampai apa? Tabayun, klarifikasi. Betapa mudahnya kita diadu domba hanya karena isu. Kalau ada orang yang ngomong ke kita, Pak, si fulan itu jelekin kamu. Pertama adabnya, kamu jangan nuduh teman saya nggak percaya. Jadi jangan, oh iya ya, ya Allah, dia ternyata ya. Bukan gitu. Adabnya jangan percaya. Jangan kemakan isu. Tapi yang menyampaikan ini adalah ulama. Yang menyampaikan ini orangnya serba putih, bajunya semuanya. Enggak, belum tentu. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tetap, Pak, kalau beritanya jelek, walaupun statusnya sebagai seorang ustadz, tetap harus dicurigai. Jangan-jangan dia lagi dalam keadaan fasik. Bisa saja. Makanya tabayun. Tapi yang namanya terlambat ya udah kelar, Pak. Di situ sudah dibuatkan sistem penyergapan. Akhirnya mereka yang tadi sudah terlanjur balik, ada yang ditangkap lagi, ada yang dikurung lagi gitu. Bahkan tekanan semakin parah. Orang-orang Quraisy makin memberikan tekanan, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Akhirnya menjadikan para sahabat ridwanullah alaihim berupaya, berusaha lebih kuat lagi. Mereka berhijrah kembali ke Habasyah. Hal yang memang orang Quraisy sendiri tidak punya sebuah pertahanan, Pak. Kalau kita perhatikan kota Mekah itu kota yang terbuka. Jadi kota Mekah itu kota terbuka. Ada berapa pintu, Pak, kota? Makanya kalau kita tengok bagaimana Ka'bah dengan beberapa sudutnya, ada beberapa rukunnya, ada rukun Yamani, rukun Syami, rukun Hajar Aswad, dan itu sebenarnya menunjukkan arah pintu masuk dan keluar. Jadi kota Mekah itu kota terbuka, kota yang dikatakan kota yang tidak punya batas pagar-pagar, benteng-benteng pertahanan, nggak ada, benar-benar plong kota Mekah itu, Pak. Ini kekurangan orang Quraisy. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim dengan daya upaya pergi hijrah yang kedua ke Habasyah. Semula 15 sampai 16 orang, kali ini dalam riwayat yang paling mendekati kebaikan, kebenaran, yang berhijrah pada Habasyah yang kedua itu sebanyak 83 laki-laki, 18 atau 19 wanita berhijrah, Pak. Ini menurut keterangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi menurut beliau hijrah Habasyah ini sangat banyak, Pak. 83 itu sudah mayoritas berhijrah. 83 laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Menurut riwayat yang paling kuat berdasarkan pendapat Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri.
Baik, kita bedah Pak. Berangkatlah mereka ke Habasyah untuk kedua kalinya, masih dengan strategi yang sama. Mereka pergi di petang hari, malam-malam. Ketika waktu sudah menjelang subuh, mereka sudah berangkat dan tetap menggunakan jalur laut supaya tidak bisa dikejar oleh orang Quraisy. Orang-orang Quraisy cemas dan berusaha mengirim utusan. Kali ini yang diutus sosok yang hebat, Amru bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Keduanya Pak, diplomat ulung, ahli bersilat lidah. Kalau sekarang mungkin lawyernya nih Pak, orang yang bisa bersilat lidah, yang benar jadi salah, salah yang jadi benar. Profesi yang banyak kepalsuan. Justru larisnya tuh saat orang yang bersalah dikatakan tidak bersalah, yang harusnya tidak bersalah dibuat bersalah. Ahli Pak. Zaman itu Amr bin As belum masuk Islam. Ini adalah perencanaan matang orang Quraisy. Bagaimana mereka mengutus dua orang terbaik yang punya hubungan dekat dengan Najasyi, Raja Habasyah. Mereka datang membawa hadiah yang sangat banyak yang diberikan kepada uskup-uskup. Loh, kok uskup? Karena Habasyah ini kerajaan Nasrani Pak, kerajaan agama Nasrani yang sudah dicampur dengan Romawi. Makanya ini kerajaan yang masih berdasarkan agama. Maka kekuasaan tertinggi walaupun dipegang Najasyi, tapi atas pertimbangan uskup. Ini sama dengan Islam. Islam juga sama Pak. Kekuasaan tertinggi pada khalifah, tapi perumusan masalah itu tetap melewati ahlul hali wal aqdi namanya, majelis permusyawaratan ulama. Ulama tapi ya. Nah, kalau di Kristen Nasrani, uskup agung, ini ulamanya. Ulama-ulama Pak. Kalau di sini ya MPR DPR-nya Pak. Jadi sebelum ketemu Raja Najasyi, mereka hadiahi uskup ini dengan banyak hadiah, uang macam-macam. Cari dulu Pak. Orang tuh kalau mau ada maunya, yang didekati penguasa dulu nih. Raja Najasyi ini tunduk kepada uskup. Maka uskupnya yang dicecer dengan hadiah. Kalau sekarang tiba-tiba 50 miliar, tiba-tiba 50 miliar atau masuk rekening Pak. Itu bagaimana juga mau selurus-lurusnya, sekali mungkin masih nolak. Kalau sudah berkali-kali, waduh, udah kemakan semua tuh uangnya. Maka akhirnya Pak, yang mempersulit justru para uskup ini, yang sukanya membuat aturan, yang aturan itu dibuat untuk kepentingan masing-masing. Memang gitu dari dulu polanya. Makanya uskup-uskup ini dikasih hadiah sama orang Quraisy, memuluskan rencana. Lalu barulah mereka menghadap Raja Najasyi. Terlebih dahulu mereka ngasih hadiah. Luar biasa Pak. Strateginya orang kafir Quraisy ini cerdasnya luar biasa. Mereka memberikan hadiah. Paling tidak apa Pak? Gak enak kalau nolak. Tuh bahaya Pak. Jadi ngasih hadiah tuh dari dulu kayak gitu. Jadi akhirnya gak enak nolak. Tapi yang mereka temui bukan raja biasa. Qala lahu, berkatalah Amr bin As, yang diutus Amr bin As
kepada Raja Najasyi. Dia berkata, ayyuhal malik, wahai paduka raja, innahu qad dawwa ila baladika minna ghilmanun sufaha. Tuh, ini keji banget kalimatnya nih. Wahai paduka raja, sesungguhnya telah menyusup ke negeri paduka anak-anak muda kami yang as-sufaha, yang nggak waras. Nggak waras, bukan gila, nggak waras, nggak cerdas, bodoh. Kalimatnya gitu. Sudah framing terlebih dahulu. Yang hijrah kepada negeri Bapak ini, atau menyusup, bahasanya kalimatnya menyusup, bukan hijrah, menyusup. Ini adalah anak muda mesti labil. Kedua, nggak waras, tidak cerdas alias bodoh. Fa'araku dina qaumihim, mereka meninggalkan agama kaumnya. Walam yadkhulu fi dinik, mereka juga tidak masuk kepada agamamu. Isya ya? Kita pending isya dulu. Dikit lagi sebenarnya, nanti kita akan lanjutkan ba'da isya. Kalimat ini penting. Nanti sebelum kita juga menyampaikan bagaimana diplomasi balasan, insyaallah. Karena waktu sudah isya, kita pending terlebih dahulu. Barakallahu fikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan perkataan Amr bin As bahwa wahai paduka, sesungguhnya telah menyusup ke negeri paduka anak-anak muda kami yang tidak waras. Mereka meninggalkan agama kaumnya dan tidak masuk ke agamamu. Ini upaya mengadu domba ya. Mereka membawa agama yang mereka ciptakan sendiri. Waja'u bidinin ibtada'uhu, mereka datang membawa agama yang bid'ah zaman itu, menggunakan kalimat bid'ah dia. La na'rifuhu nahnu wala ant, kami tidak mengenal agama tersebut, begitulah paduka. Wa qad ba'asana ilaika fihim asyrafu qaumihim min abaihim wa a'mamihim wa asyairihim litaruddahum ilaihim. Sungguh kami, ini validasi ya, diutus ayah mereka, paman mereka dan keluarga besar mereka untuk membawa pulang mereka. Fahum a'la bihim ayanan, karena kaumnya lebih paham dari apa yang mereka katakan dan lebih mengerti pula bima abu alaihim, atas apa yang mereka cela itu. Ini jelas diplomasi yang memutarbalikkan fakta, mengklaim, menghakimi, tidak berbasis data. Konteksnya bahwa Amr bin As intinya berupaya, tujuannya memulangkan orang muhajirin ke Mekah, menggunakan cara-cara licik, mengadu domba dan satu sama lain. Tapi kelihatan sebenarnya dia tidak menggunakan analisa dan riset terlebih dahulu. Dengan sebuah kalimat, kami nggak paham, Anda tidak paham. Padahal mereka salah dan keliru. Uskup-uskup yang mereka sudah dikasih hadiah, dicekoi hadiah, ikut pula mendukung Amr bin As. Ini yang memang diharapkan
oleh Amr bin As dan orang-orang Quraisy di belakangnya. Fitnah keji, cara yang kotor memang dilakukan oleh orang-orang di atas kebatilan. Mereka memang sudah nggak peduli dosa, Pak. Maka mereka akan menggunakan segala cara. Ini berlaku, Pak, untuk kekinian. Jadi orang yang berada di atas kebatilan akan menggunakan segala cara, Pak. Makanya salah satu di antara pengendalian diri kita nih, satu, dalam faidah kita membahas ini, kita tidak boleh terpancing. Gitu kuncinya. Kita tidak boleh terpancing. Kemudian yang kedua, ini juga jadi pesan yang penting, bahwa kita yang berada di atas kebenaran harus pula mensyiarkan kebenaran itu. Makanya orang-orang yang berada di atas kebatilan ini berupaya dia. Kita selesaikan gagalnya diplomasi Quraisy. Raja Najasyi marah. Saya bacakan aja artinya. Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan kaum yang meminta perlindungan kepadaku, tinggal di negeriku, dan memilih kami daripada yang lainnya. Ini analisa Rasul, sudah tepat. Dia raja yang adil. Sehingga kami panggil mereka, kami tanyakan tentang apa yang dikatakan kedua orang ini. Jika betul kedua orang ini, maka akan saya serahkan ke mereka. Adil. Jika mereka itu tidak seperti yang keduanya katakan, maka saya tidak akan menyerahkannya dan saya akan melindunginya dengan baik. Keadilan berbasis klarifikasi, tabayun. Adil, Pak. Harus proporsional, menempatkan pada tempatnya. Maka para muhajirin bermusyawarah menentukan diplomat perwakilan dari orang-orang beriman. Ada pada sosok yang cerdas, solehnya luar biasa. Dia adalah Ja'far bin Abi Thalib, kakandanya Ali bin Abi Thalib. Para sahabat dan Ja'far datang tanpa bersujud sama sekali. Ini sebuah pelajaran, Pak. Betapapun kita sedang takut dengan musuh, betapapun kita sedang berharap pembelaan orang lain, tidak juga dengan menggadai kehormatan. Islam tidak membolehkan sujud kecuali kepada Sang Pencipta. Biarpun orang sujud, Islam harus ditegakkan. Makanya tetap dalam prinsip, Pak. Islam itu agama fleksibel, dinamis, tapi pada prinsipil, sesuatu yang prinsip harus tamasuk, berpegang teguh, komitmen. Apa yang dikatakan Ja'far? Saya baca artinya saja. Wahai Tuan Raja, dahulu kita adalah kaum jahiliyah. Kita menyembah berhala, makan bangkai, melakukan perbuatan keji, bermaksiat, berzina, memutuskan hubungan persaudaraan, buruk di dalam tetangga, kuat makan yang lemah. Semua keburukan disebutkan. Hingga datang Rasul kepada kami, yang kami kenali nasabnya, kami kenali kejujurannya, amanahnya, ifahnya, kebersihan sikapnya, akhlaknya. Lalu mengajak kami bertauhid, mengakui keesaan Allah, meninggalkan apa yang selama ini kami sembah, baik berupa batu atau berhala. Ia menyuruh kami bicara yang jujur, menunaikan amanah silaturahim baik dengan tetangga, menahan diri dari yang haram, melarang kami menumpahkan darah, berbuat keji, berkata dusta,
memakan harta anak yatim, menuduh orang yang baik. Lalu ia menyuruh kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan apapun, menegakkan salat, zakat dan puasa. Lalu kami membenarkan dan mempercayainya. Kemudian kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami dengan siksaan yang pedih, memfitnah kami atas agama kami. Maka ketika mereka menekan, menzalimi kami, menyudutkan kami, mereka berusaha memisahkan kami dengan agama kami, maka kami keluar dari negeri kami ke negeri Tuhan. Kami pilih Tuhan daripada yang lainnya. Kami memilih di sisi Tuhan dan berharap agar kami tidak dizolimi di sisi Tuhan Raja. Najasyi mendengar itu, apakah ada padamu sesuatu yang datang padanya dari Allah? Ja'far menjawab, ya. Najasyi berkata, bacakanlah untukku. Kemudian Ja'far membaca ayat Kaf Ha Ya Ain Shad, atau yang kita sebut dengan surah Shad. Dan apa setelah itu? Setelah dibacakan surat Shad ini, maka kemudian bercucurlah air mata dari Najasyi. Bercucur air mata. Dia katakan, inna hadza walladzi jaa bihi Isa. Sesungguhnya ini persis sebagaimana yang dibawa oleh Isa, dan sungguh ini benar-benar la yakhruju min mishkatin wahidah, dari satu mishkah, dari satu sumber. In talaqa wallahi la usallimuhum ilaikuma. Najasyi mengusir dua diplomat Quraisy, Amr bin As dan temannya, hingga kemudian Najasyi melindungi para muhajirin yang berhijrah ke mereka, ke Raja Najasyi atau negeri Habasyah. Bapak dan sekalian yang dirahmati, akhirnya mereka aman di Habasyah, Pak. Nanti mereka baru pulang itu setelah Nabi hijrah ke Madinah. Sebagian pulang, tapi sebagian yang lain juga bertahan di Habasyah sampai Nabi sudah ada berhijrah di Madinah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah upaya menyelamatkan diri dari banyaknya tekanan-tekanan orang Quraisy berhijrah ke Habasyah. Sudah saatnya Islam menuju kepada era baru. Apa yang dimaksud era baru ini? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Cukup, saya kira. Kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu. Ada, Pak? Apa sudah cukup? Cukup kenyang? Cukup kenyang? Kenyang nasi goreng? Oh ya, Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya Nasir, ke belakang jauh. Saya tanya, dulu waktu Rasulullah masih kecil di berdagang ke sana, ketemu pendeta ya. Buhaira. Itu pendeta itu apa taat bagaimana dengan kitabnya? Masya Allah. Bagaimana dengan dia? Apakah dia masuk surga? Bagaimana? Bagus, Pak. Bagus, pertanyaan sangat bagus. Baik, ini menarik ya, menarik. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Suratman. Ngomong-ngomong, Pak Suratman pakai kacamata tambah muda 20 tahun ya. Barakallahu fiik. Oh, dibuka. Ya. Jadi pendeta Buhaira ini dan semua pendeta, sebenarnya ceritanya banyak. Mau pendeta Buhaira atau pendeta yang di Yaman, pernah kita cerita ya, entah di tempat lain ya. Cerita bagaimana para pendeta ahlul kitab itu, karena mereka itu membaca kitab, dan di dalam Taurat, Injil dan Zabur
selalu mewartakan adanya nabi akhir zaman. Bahkan semua para nabi tetap dia ngasih clue akan ada nabi akhir zaman. Makanya pendeta Buhairah ketika menemui paman dan Nabi Abu Talib karena melihat tanda-tanda yang tertera dalam kitab suci. Salah satu diantaranya perjalanannya diiringi awan. Ini tanda nabi nih. Makanya dia katakan, pulanglah, karena saya khawatir ada orang-orang yang akan mencelakai ponakanmu. Siapa yang mencelakai? Yahudi. Buhairah ini pendeta bukan Yahudi, pendeta Nasrani. Dia uskupnya uskup. Buhairah itu tidak pernah keluar dari gerejanya kecuali menyambut Nabi SAW. Bahkan kalau ada Raja Heraklius datang, dia nggak keluar, Pak. Saking sakralnya posisi beliau. Raja Romawi namanya Heraklius. Jadi saking sakralnya kedudukan dia, tidak pernah keluar dari gereja. Baru nyambut Nabi SAW itu. Apakah dia taat dan hanif? Maka kategorinya adalah taat. Masih banyak pendeta-pendeta yang masih taat. Masih banyak, walaupun ada distorsi ajaran, ada pengurangan dalam kitab suci, ulahnya Yahudi kan. Makanya kita kategorikan banyak mereka para pendeta masih lurus. Cuma pemahamannya mereka sebagaimana Warokoh yang ahli kitab juga. Warokoh itu kan ahli Injil, penginjil bahkan. Pemahamannya sama. Apa pemahamannya? Masih memahami nabi akhir zaman itu adalah nabi sektoral, teritorial, hanya di Arab saja. Tidak ada kewajiban mengimaninya. Nah, makanya kalau orang-orang sebelum kita, mereka ahli kitab, dikatakan oleh Syekh Utsaimin, wahum muslimun. Mereka kalau taat, maka mereka juga disebut muslim. Tapi begitu Nabi SAW diutus, didakwahkan kepada mereka untuk iman kepada Nabi Muhammad, mereka menolak, maka mereka bukan muslim. Maka penghakimannya ketika Nabi diutus jadi Rasul, didakwahi mereka, kalau mereka tidak mau beriman, barulah mereka tidak selamat, jadi kufur. Jadi zamannya pendeta Buhairah, Nabi diutus, Buhairah sudah wafat. Jadi belum ketemu sama Nabi lagi. Karena ketemu Nabi aja udah tua sekali. Lagi kecil udah tua. Termasuk Warokoh kan. Jadi Warokoh juga meninggal sebelum Nabi dapat perintah mendakwahi. Makanya mereka insya Allah termasuk hanif. Kalau surga atau neraka itu kan hak prerogatif Allah ya. Tapi yang jelas kalau dari kriteria itu mereka masih dalam kategori hanif, lurus lempeng. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, Pak? Cukup ya? Baik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi khazanah kita dalam keilmuan kita, dalam semangat kita di dalam menegakkan kebaikan, kebenaran, dan juga mensyiarkan agama kita. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.